Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Program Studi Peternakan Universitas Muhammadiyah Sinjai. Kami akan membahas atau mempresentasikan mengenai saraf dan hormon. Sebelum lanjut, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kurniawan, NIM 210112004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Hilal, NIM 21011-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Yusuf Habibi, NIM 210112054. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dadang Herman, NIM 210112014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Syaham, NIM 210112044. Sel saraf. Sel saraf merupakan satuan kerja utama atau bagian dari sistem koordinasi yang berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh melalui rangkaian listrik secara cepat. Berdasarkan fungsinya, sel saraf dapat dibedakan menjadi 3, yaitu neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron asosiasi. Berdasarkan tempatnya, neuron asosiasi dibedakan menjadi 2, yaitu neuron konektor dan adductor. Jenis sistem saraf yang pertama, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat merupakan bagian sistem saraf yang mengkoordinasikan semua fungsi. B. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi merupakan saraf-saraf yang membawa impuls dari dan ke sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf sadar dan sistem saraf tidak sadar. Sistem saraf sadar atau saraf somatis adalah saraf yang rangsangannya disampaikan ke pusat reseptor, yaitu ke pusat motoris pada cerebrum. Sistem saraf tidak sadar otonom. Saraf otonom adalah saraf yang rangsangannya tidak disampaikan ke otak. Sistem saraf otonom mengontrol kegiatan organ-organ dalam. Gangguan pada sistem saraf. Sistem saraf pada manusia dapat mengalami kelainan atau penyakit. Penyebabnya dapat berasal dari lingkungan luar atau dari dalam tubuh, antara lain sebagai berikut: epilepsi, meningitis, ensefalitis, neuritis, rasa bal bebas atau kesemutan, epilepsi, ayan, Alzheimer, gagal otak, stroke, amnesia, Parkinson, poliomyelitis. Hormon endokrin. Hormon endokrin adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon, yaitu senyawa organik pembawa pesan kimiawi di dalam aliran darah menuju sel atau jaringan tubuh. Karakteristik kelenjar endokrin: 1. Tidak memiliki saluran dan menyekresikan hormon langsung ke dalam cairan di sekitar sel. 2. Menyekresi lebih dari satu jenis hormon kecuali kelenjar paratiroid. 3. Memiliki sejumlah sel sekreteroid yang dikelilingi banyak pembuluh darah dan ditopang oleh jaringan ikat. 4. Masa aktif kelenjar endokrin dalam menghasilkan hormon berbeda-beda. 5. Sekresi hormon dapat distimulasi atau dihambat oleh kadar hormon lainnya dan senyawa non-hormon dalam darah, serta impuls saraf. Jenis sistem hormon. Berdasarkan aktivitasnya, kelenjar buntu dibedakan menjadi, yaitu 1. Kelenjar yang bekerja sepanjang hayat. Misi hormon yang memegang peranan dalam metabolisme. Kelenjar yang bekerja mulai masa tertentu, misal hormon kelamin. 3. Kelenjar yang bekerja sampai masa tertentu saja, misal hormon pertumbuhan, hormon timus. Berdasarkan aspek, macam, dan letaknya, kelenjar buntu dibedakan terdiri atas, yaitu 1. Kelenjar hipofisis terletak di dasar otak besar. Kelenjar tiroid atau kelenjar gondok terletak di daerah leher. 3. Kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok terletak di dekat kelenjar gondok. Kelenjar epifise. 5. Kelenjar timus atau kelenjar kacangan.
6. Kelenjar adrenal atau suprarenalis terletak di atas ginjal. 7. Kelenjar pankreas atau pulau-pulau Langerhans terletak di sebelah bawah lambung atau ventriculus. 8. Kelenjar usus dan lambung. 9. Kelenjar kelamin atau kelenjar gonad pada wanita terletak di daerah rongga perut, pada pria di dalam buah sakar dalam kantong skrotum. Gangguan pada sistem hormon. Sistem hormon dapat mengakibatkan terjadinya gangguan atau kelainan pengaruh pola hidup, dapat menyebabkan kelainan pada struktur dan fungsi organ sistem hormon pada manusia. Berikut beberapa gangguan akibat kelebihan maupun kekurangan produksi hormon pada tubuh. 1. Gigantisme, pertumbuhan raksas akibat kelebihan hormon somatotrof. 2. Akromegali, pertumbuhan pada ujung-ujung tulang pipa akibat kelebihan hormon somatotrof. 3. Kretinisme, kekerdilan diakibatkan kekurangan hormon somatotrof. 4. Morbus Basedow, meningkatkan denyut jantung, gugup emosional, pelupuk mata terbuka lebar, dan bola mata melotot atau exophthalmos diakibatkan karena kelebihan hormon tiroksin. 5. Myxoedem, kegemukan yang luar biasa serta kecerdasan menurun diakibatkan kelebihan hormon tiroksin. 6. Tetanus, kekurangan hormon parathormon. 7. Akromegali, kelebihan hormon somatotrof. 8. Diabetes mellitus, kekurangan hormon insulin. Itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.